Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 1, subtema 4 yaitu tentang pengalamanku di tempat wisata. Ada yang pernah berwisata? Pasti sudah pernah ya semuanya. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Ada yang tahu study tour itu apa? Study tour yaitu kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung ke lapangan, tujuannya untuk melihat dan mengamati. Siapa yang belum pernah study tour? Contoh dari study tour biasanya dilakukan oleh siswa-siswi kelas 6 yang pergi ke Borobudur. Di sana tidak hanya berliburan tetapi juga mengetahui sejarahnya, bagaimana cerita di balik Candi Borobudur dan lain-lainnya. Begitu ya. Kemudian perhatikan, siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya adalah Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Nah, kita akan belajar salah satu jenis daerah di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu termasuk pulau. Ada banyak pulau di Indonesia. Contohnya ya, sebenarnya banyak sekali. Ada Jawa, ada Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan lainnya. Nanti kalau ingin mencari tahu lebih banyak bisa searching di Google. Bacalah teks lagu berikut. Nah, setelah kita melihat-lihat Taman Nasional di Sulawesi, sekarang kita akan melihat puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ini bukan tugas ya. Judulnya adalah Pemandangan karya A.T. Mahmud. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang puisi dan membacanya. Memandang alam dari atas bukit. Coba perhatikan Bu Siska. 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Itu adalah lagu. Tetapi kalau dijadikan puisi, memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itu salah satu contoh pembacaan puisi. Oke, lanjut ya. Ayo mengamati. Kita akan mengamati Benny dan teman-temannya sedang melihat banyak sekali botol bekas minuman. Nah, kenapa kok bisa berserakan? Karena banyak sekarang masyarakat yang tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Padahal itu salah. Kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, apa yang terjadi? Akan banjir. Nah, kalau kita melihat sampah berserakan, daripada kita buang, maka lebih baik kita manfaatkan. Nah, di sini Benny ingin menjadikan pot tanaman. Pada pembelajaran 1 diberi contoh oleh Benny ya. Benny sedang membawa pot. Nah, ternyata pot ini terbuat dari botol bekas minuman. Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot lagi. Nah, Benny ini tidak perlu membeli pot. Kenapa? Karena dia sudah membuat pot sendiri dari botol bekas, tapi bahannya botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Oke, lanjut. Tugas pertama, hiasan pot botol bekas. Jadi bisa diterawang ya. Tugas pertama ini kepada kalian, tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Nah, di sini ada contoh dari botolnya, bisa botol aqua atau botol lainnya, di mana botol ini digunakan untuk menjadikan pot bekas atau membuat pot. Nah, alat bahan-bahannya
pola pot bekas, cat warna dan kuas. Untuk cat boleh menggunakan cat, boleh tidak, atau dilapisi dengan kado, terserah. Yang paling mudah, tidak perlu susah-susah. Cara membuatnya satu, sediakan alat dan bahan. Sudah ya, disediakan. Gambar pola sesuai keinginan. Nah, kalau di sini ada pot, ada tutupnya dan ada badannya, maka bisa jadi kamu boleh membuangnya separuh atau mengguntingnya dengan bantuan mama ya. Setelah itu yang badannya yang digunakan. Kemudian boleh di luarnya dilapisi cat atau ditempeli dengan kertas kado. Kemudian jemur kalau itu sudah dicat, tapi kalau ditempeli dengan kertas kado tidak perlu dijemur, tinggal isi dengan tanah dan isi dengan tanaman. Jadilah botol atau pot bekas yang terbuat dari botol. Nah, lanjut ya. Tidak perlu dijadikan tugas karena itu terlalu susah. Bu Siska tidak akan memberikan soal yang susah ketika ulangan. Nah, pembelajaran 2, kita sudah memasuki pembelajaran 2. Amatilah percakapan berikut, percakapan Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. Coba dilihat percakapannya. Lihat Kak, lihat rumah gadang, bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Jadi ceritanya, Tiur dan Benny sedang melakukan liburan. Dia melihat rumah gadang dari Sumatera Barat. Diingat-ingat, rumah gadang berada di Sumatera Barat. Tetapi mereka langsung ingin masuk. Nah, itu tidak boleh kalau mengambil keputusan sendiri. Jadi harus izin papa dan mama. Lanjut ya, pembelajaran 2. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Jadi salah satu pengamalan sila keempat adalah tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Diingat-ingat. Nah, contoh perilaku sila keempat. Nomor 1, apakah benar? Seperti itu berdiskusi? Ya. Nomor 1, benar sekali. Coba dicentang ya. Ini bukan tugas. Nomor 2, apakah benar? Ya, itu adalah rapat. Nomor 2, ya. Nomor 3, apakah iya? Benar sekali. Nomor 4, tidak, karena dia tidak mengambil keputusan. Itu miliknya sendiri, egois seperti itu. Lanjut, nomor 5, apakah iya? Ya, itu adalah musyawarah. Nomor 6, ya sama, rapat atau musyawarah. Nomor 7, bertengkar, berarti tidak mengamalkan sila keempat. Oke, dari sini sudah paham ya. Lanjut, tugas kedua. Ini tugas kedua. Ceritakan pengalamanmu di rumah, pengalaman yang menerapkan sila keempat Pancasila. Tugas kedua, ditulis di buku halus dengan Latin yang bagus, huruf kapital dan tanda titik, menceritakan pengalaman di rumah, menunjukkan sila keempat, entah rapat apa bersama ayah dan ibu ya. Jadi tugas yang pertama tadi membuat hiasan botol sampai hari Senin batas waktunya. Tugas kedua menceritakan pengalaman ini ditulis maksimal nanti malam jam 12. Oke, sudah mengerti dari sini? Selamat membaca, selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.